Halo guys, perkenalkan nama saya Indriana Evias Tanggang, TCM 23A dengan NIM 4233230034, jurusan Matematika dari Universitas Negeri Medan. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang uji makanan yang dimana ada 4, yaitu amilum, glukosa, protein, dan lemak. Praktikum uji makanan adalah untuk mengetahui zat yang terkandung dalam suatu jenis bahan makanan. Umumnya uji makanan ada 4, yaitu uji amilum atau uji karbohidrat, uji glukosa, uji protein, dan uji lemak. Zat makanan berupa amilum, glukosa, protein, dan lemak diperlukan tubuh sebagai sumber nutrisi. Bahan makanan tersebut akan diolah oleh tubuh dan digunakan di dalam proses metabolisme yang menjadi sumber tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Alat yang dibutuhkan pada praktikum ini adalah 1. Tabung reaksi dengan raknya, yang kedua pipa tetes, yang ketiga cawan Petri, yang keempat mortal, yang kelima spatula, yang keenam pembakar bunsen, yang ketujuh penjepit tabung reaksi, yang kedelapan lukul atau kalium iodida, yang kesembilan kertas buram, yang kesepuluh benefit atau failing A ditambah failing B, yang ke-11 bioret NaOH dan CuSO4, yang ke-12 korek api, yang ke-13 tisu. Bahan apa saja yang dibutuhkan? Yaitu bahan yang dibutuhkan pada saat praktikum uji makanan yang pertama ada kacang hijau, nasi, kemiri, putih telur, pisang, dan juga margarin. Adapun prosedur kerja pada uji makanan yaitu yang pertama pada uji amilum. Yang pertama, ambil 6 jenis bahan makanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Haluskan jenis bahan makanan yang berbentuk padat. Letakkan setiap jenis bahan makanan yang sudah dihaluskan ke dalam cawan Petri yang berbeda. Beri tanda untuk masing-masing jenis bahan makanan. Tetesi lugol atau kalium iodida pada masing-masing jenis bahan makanan. Amati perubahan warna yang terjadi dan catat hasilnya. Kemudian prosedur kerja pada uji lemak. Yang pertama, persiapkan kertas buram. Kedua, oleskan jenis bahan makanan yang telah disiapkan. Ketiga, beri nomor tingkat transparansi kertas buram nomor 1 untuk kertas buram yang paling transparan dan seterusnya. Lalu yang keempat, amati dan catat hasilnya. Lanjutannya yaitu prosedur kerja pada uji glukosa. Siapkan 6 tabung reaksi di dalam raknya. Ambil 6 jenis bahan makanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Haluskan jenis bahan makanan yang berbentuk padat. Masukkan setiap jenis bahan makanan yang sudah dihaluskan pada masing-masing tabung reaksi. Beri tanda untuk masing-masing jenis bahan makanan. Beri 5 tetes benedit pada setiap jenis bahan makanan. Panaskan tabung reaksi di atas bunsen, ambil, digoyang, dan diamkan sebentar. Amati perubahan warna yang terjadi dan catat hasilnya. Pada uji protein, yang pertama siapkan 6 tabung reaksi di dalam raknya. Ambil 6 jenis bahan makanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Haluskan jenis bahan makanan yang berbentuk padat. Masukkan setiap jenis bahan makanan yang sudah dihaluskan pada masing-masing tabung reaksi. Beri tanda untuk masing-masing jenis bahan makanan. Kemudian beri 3 tetes larutan CuSO4 dan NaOH pada setiap jenis bahan makanan. Kemudian panaskan tabung reaksi di atas bunsen, ambil, digoyang, dan diamkan sebentar. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi dan catat hasilnya. Selanjutnya, apa saja perubahan yang terjadi pada makanan? Jadi perubahan yang terjadi pada makanan yang pertama itu pada uji amilum. Setelah bahan makanan ditetesi kalium iodida, terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Yang kedua pada lemak, setelah sampel diletakkan di atas kertas buram dan kertas menjadi transparan. Ketiga pada uji glukosa, setelah diberikan tetesan benedit, sampel berubah warna menjadi merah bata. Dan pada protein, sampel yang diteteskan 10 tetes bioret akan mengalami perubahan warna menjadi merah keunguan. Demikian pemaparan saya tentang materi uji makanan. Adapun kesalahan dalam penjelasan tadi, saya minta maaf. Semoga pemaparan yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like. Terima kasih.